Waalaikumsalam warahmatullahi. Menarik, saya dari Malang mendengar ada acara diskusi di Kobong ini menarik sekali. Setahu saya ya, dalam konteks kejayaan di sebuah lokasi, sebuah tempat, meskipun Andalusia, kemudian dulu Baghdad, itu berawal dari kebudayaan, baru kemudian perekonomian. Nah, pertanyaan saya itu, apakah kemudian untuk membangun perekonomian yang ada di Depok ini harus memunculkan kebudayaannya terlebih dahulu atau langsung aja ke ekonomi? Mungkin itu, Cak. Terima kasih. Oke. Dan bertanya ini Ke semuanya. Kedua-duanya ya. Jadi mana yang lebih dulu, peradaban dulu atau perekonomian dulu? Ya. Ya. Terima kasih Pak Doktor jauh-jauh dari Malang ini untuk ikut diskusi di Kopi Kobong ini. Bicara kebudayaan Depok dari sisi Banser saja, itu Banser mengikuti kebudayaan Depok itu macam-macam, karena tadi sempat dibahas di awal oleh Kiai Alek bahwa Depok itu heterogen, dan kalau bicara kaum pendatang dan kaum Depok asli itu bisa dipastikan Depok juga lebih banyak seimbang lah antara pendatang dengan kaum aslinya sekarang itu. Nah, bicara kaitannya dengan ekonomi sangat menarik bahwa di Depok itu ada yang salah satu tadi yang dibahas oleh Kiai itu terkait dodol Depok. Nah, itu dari dodol Depok itu kan satu budaya. Kemarin pas Lebaran Depok itu sempat diangkat cara mulai dari mulai awal mengaduk dodol Depok, menyiapkan bahan-bahannya, terus didiamkan berapa hari itu kan salah satu budaya yang dilestarikan di kota Depok. Nah, pasti ada kaitannya sama ekonomi ya, Cak, gitu. Nanti gimana nih produk dodol Depok itu yang budaya yang terlestarikan tapi bisa go internasional komnya. Dan nanti mungkin kerangka secara strategi yang bisa merumuskannya itu biasanya di sebelah saya nih, Kiai Alek. Gimana pendapatnya, Kiai? Kita lempar ya. Aduh. Iya, saya kira kalau kita pertentangkan memulai dari mana untuk meningkatkan peradaban itu, maka keniscayaan kebudayaan adalah ruh, ya. Kebudayaan adalah arah, kebudayaan adalah nilai-nilai yang akan dibawa dalam perkembangan, ya. Jadi memang betul kehilangan kebudayaan ini akan menghambat semuanya. Pertanyaannya, budaya dulu atau perekonomian dulu? Kalau kita boleh memilih, orang yang punya karakter budaya, nilai-nilai ini kuat, itu akan lebih mudah sehingga ekonomi yang mau dikembangkan mengikuti ruh nilai-nilai yang mau dikembangkan. Ini yang pasti. Sehingga warna orientasi pembangunan juga lebih jelas. Kalau nilai ruh-ruhnya misalnya, ya kita nggak mau ngomong. Misalnya di situ kuat untuk nuansa eksotik alamnya, sehingga dia tidak mudah melakukan eksploitasi yang berlebihan. Kira-kira gitu ya. Karena apa? Karena nilai-nilainya di situ. Atau apapun lah. Jadi budaya ini tentu akan menjadi kekuatan ya. Atau kalau bahasanya petunjuk arah dari pembangunan panduannya adalah budaya. Nah, ini kayak Pak Said ini ahli budaya. Iya, jauh-jauh dari Malang, Masya Allah. Jadi kira-kira gitu, Cak. Nah, saya kira ya di Nusantara atau di Indonesia ini sebetulnya udah kaya dengan karakter budayanya, nilai-nilainya, yang sesungguhnya kalau itu diimplementasi dan kita klaster di kota ini juga luar biasa. Misalnya nih nilai-nilai budaya kita, nilai budaya adalah gotong royong. Nilai budaya adiluhung, menghormati, mencintai alam semesta seterusnya ini. Maka orientasi kemajuan
daerah itu juga pasti menyelaraskan dengan nilai-nilai ruh tadi itu. Nah, jadi bagaimana dengan Depok ini yang kemarin kita bahas, kita aja karakter, ciri, identitas juga bingung ya. Masa ya itu ya kan, satu sisi ekonomi juga hal yang pokok. Anda kalau tidak ada pertumbuhan ekonomi itu bisa terjadi banyak hal, ya kan? Di tengah ketidakjelasan budaya yang berkembang di masyarakat, nilai-nilai yang dianut, ekonomi anjlok, wah, kriminalisasi bisa tumbuh, bisa berkembang dengan pesat. Kenapa? Ya, orang sederhana aja, kebutuhan pokok itu perut. Ya. Begitu perut nggak ada, apa yang terjadi? Halal segala caranya di tengah kemerosotan ideologi atau budaya yang tidak terkawal dan lain-lain. Jadi dari ekonomi ini akan memunculkan banyak problem-problem masyarakat, problem kehidupan yang mengancam. Nah, jadi kalau kita lakukan ya harus kita sinkronkan antara agenda kebudayaan dengan agenda ekonomi, sehingga agenda ekonomi tidak nabrak-nabrak. Menarik. Kalau kita kuat karakternya itu, akhirnya misalnya nih visi kota ini menjaga ingin mensejahterakan warga berbasis nilai-nilai gotong royong, berbasis nilai-nilai bersamaan, berbasis Pancasila dengan keadilan. Maka kalau itu menjadi landasan kebijakan, maka kebijakan itu akan tumbuh ya berpihak. Tidak kebijakan itu mengeksploitasi kebijakan tertentu yang hanya menguntungkan segelintir kelompok. Jadi ini ya, kita melihat nih misalnya contoh visi kota ini punya 27 setu. Mau diapain sih 27 setu oleh kota ini? Nah, kan gitu ya. Apakah ini akan menjadi nilai-nilai yang terus dilestarikan dengan kemanfaatan ekonominya? Nah, bagaimana kemanfaatan ekonominya ini tanpa meninggalkan kearifan-kearifan yang ada itu? Nah, nanti itu akan ketemu kalau terjadi. Nah, karena ada orientasi tadi, orientasi kebersamaan. Saya kira gitu, Cak. Oke. Jadi tadi Kang Said nanya soal lebih dulu kebudayaan, bahwa peradaban itu bisa yang lebih dulu itu ekonomi atau kebudayaan, gitu ya tadi. Itu sebenarnya kemarin sudah dijawab. Ininya itu persoalan arena dan habitus, bahwa kapital dan arena habitus itu sesuatu yang tidak dapat dipisah, yang bisa jadi bisa mengkonversi kapital kebudayaan, kapital ekonomi, kapital simbolik. Nah, kita berikan pertanyaan yang lain. Ada Mas Chandra? Loh, entar sekeburu ditutup. Di Jogja. Oh, yang dari Jogja, Jogja. Monggo, wong Jogja. Ayo. Menarik ya soal tadi kalau bicara budaya dan ekonomi, kalau kemudian bicara NU kan kembali ke Taswirul Afkar dan Nahdlatul Ujar gitu ya. Nah, dalam konteks Indonesia ya kita mengenal peradaban kerajaan Majapahit, Sriwijaya sampai kemudian Bung Hatta itu dengan ekonomi kerakyatan ya. Jadi memang kalau tadi disebut ini NU dan negara itu hubungannya sebagai bapak dan anak. Nah, konsep ekonomi kerakyatan seperti apa kira-kira strategi yang bisa dimainkan oleh NU? Karena dia akan bicara soal tadi budaya dan kapitalis, sementara di NU sendiri kan kita seringkali dengan istilah antara jamaah dan jamiyah. Nah, itu mungkin. Jadi
mendahului Nahdlatul Ulama itu ada Nahdlatul Tujjar, ya, adalah perkumpulan kebangkitan para saudagar. Yang saya kira tadi terlewat dari kita, bahwa semangat berkumpulnya para ulama-ulama ini juga dilatar belakangi semangat untuk tumbuh kembangnya perkumpulan para saudagar, bahasanya itu saudagar NU. Jadi emang nggak main-main juga sebetulnya kalau dari semangat ini. Jadi makanya muncul mental saudagar kayak Mas Said gini kan. Nah, ini penting mental dulu ya kan. Nah, bagaimana kepentingan jamaah dan jamiyah? Yang selalu kita sampaikan, kalau pribadi-pribadi warga Nahdlatul Ulama ini, kalau kita ambil contoh, banyak yang sudah mapan menjadi saudagar, mapan menjadi pengusaha. Namun juga lebih banyak lagi yang tidak belum beruntung menjadi pengusaha, belum beruntung menjadi para pedagang-pedagang, para profesional yang mapan di bidang keuangan. Nah, bagaimana gap ini? Kita kelembagaan itu, jamiyah itu punya PR antara yang mapan dengan yang mapan ini pendek. Itu. Makanya tadi dengan rumus Gus Dur ya harus ada akses modal, peningkatan kualitas, ada akses pasar. Itu untuk menurunkan atau membuat jarak yang lebar antara yang mapan dengan yang nggak mapan. Atau malah boleh dikatakan warga Nahdlatul Ulama ini banyak yang di pinggir. Nah, di pinggir aja itu, kalau ini secara politik ya, di pinggir aja ini membahayakan gitu kan. Apalagi di pusaran. Di pusaran. Dan memang saya kira pilihan Nahdlatul Ulama yang menjadi gerakan jalan tengah itu juga tidak gampang. Jalan tengah ini kan orang yang di situasi perang atau di situasi konflik itu ya ditimbukin di sisi kanan maupun ditimbukin dari sisi kiri. Depan belakang sekalian. Depan dan belakang. Ini posisi tengah. Resiko memilih jalan tengah. Dan memang itu mazhab Nahdlatul Ulama. Kalau di saat konflik ditimbukin kanan dan kiri, di saat damai ditinggal. Ya saat damai ditinggal, namanya tengah lah. Jadi ini memang kesulitan kita dalam memainkan ketika kita berada mazhab wasatiyah. Betul. Ya, disinilah cara kita bagaimana secara kemampuan itu mengelola sehingga di tengah ini kita bisa memainkan peran. Maka orang-orang yang di tengah ini diujinya berat. Kalau orang sudah di tengah dan konsisten dan tetap berteriak, wah ini berarti sudah luar biasa. Contoh, kalau jadi warga NU, kemarin ada guru gembul, ya kan punya follower banyak. Itu udah ngomong warga NU itu apa, ngajinya, selawatannya, teriak-teriak, itu kan sangat memojokkan. Kok, apakah ada nggak yang ngomong? Pasti banyak ini. Risiko tengah itu kayak gini. Risiko tengah. Nah, dalam ekonomi kita ini juga tetap pada posisi tengah. Nggak enak, coba. Bukan masalah soal isu tambang nggak tambang tadi, Cak. Tapi ini soal isu tengah ya. Tengah. Proporsi tengah, bukan soal nolak tambang nggak tambang. Tengah, ini tengah. Bahwa agendanya itu bukan untuk sekedar pro tambang atau kontra tambang, tapi memikirkan maslahat ke depan. Nah, gitu. Maslahat ke depan.
Bukan, ini bukan untuk tambang pertama atau enggak. Jadi tentang berdiri di tengah. Tentang berdiri di tengah. Loh, ini mazhab loh. Ini Tentang kita. bukan kita mau nolak tambang atau yang pro tambang, Menerima tambang. tapi soal kerangka berpikir. Mazhab. Nah, gitu. Tentang kita Nahdlatul Ulama ya. Ini soal mazhab. Iya. Ini kan tengah. Nggak bisa tuh. Pokoknya tolak tambang atau pro tambang, nggak bisa. Harus di tengah. Karena NU, Pak. Ini yang selain kita diajak untuk bertawuran, diajak untuk bertikai, karena kita lupa kita memang paling gampang diadu karena mazhab kita adalah mazhab tengah. Jalan ketiga. Nah, ini harus kita sadari. Di saat perang, lagi pemilihan pasti dibutuhkan. Wah, saat damai potensi Ditinggal. ya. Nah, itu namanya. Ini mazhab tengah. Jadi begitu ya. Nah, jamaah, beliau jamaah dan jamiah, kita punya PR jamiah kita. Nah, memang sering guyonan saya begini, Cak. Yang namanya pengurus-pengurus itu kan sifatnya itu memegang mandat untuk melayani, memfasilitasi, servis, mengabdi, berkhidmat. Kadang-kadang ada pengurus yang lupa bahwa dia yang harus dikhidmati. Nah, gitu. Ini. Lo harus tahu itu. Jadi ini yang harus kita juga sadarkan bahwa menjadi pengurus NU ini, kenapa kok Hadratus Syekh bermunya makalah siapa yang ngurus NU lahir dzohiron wa batinan ikhlasan, itu didoakan husnul khotimah bersama sanak keluarganya. Sebab apa? Sebab melayani, khidmah, tulus gitu. Kalau guru saya mengatakan kalau niatnya kok itu keramatnya NU, misalnya niatnya ini dalam hati saya pokoknya di NU pengen A, fa insya Allah keramatnya itu mengantarkan dia jadi A. Amin. Tapi ya selesai di A itu aja, nah, gitu. Makanya jangan dikunci dulu. Gitu. Selesai di A itu. Gitu. Saya kira gitulah. Ya. Oke. Jadi tadi dikatakan sama Kiai Ahmad Solekan bahwa di NU itu mazhabnya adalah jalan ketiga, jalan tengah. Jalan tengah adalah jalan keikhlasan. Kalau saya mengutip Karen Armstrong, kebenaran itu tidak akan menjadi benar apabila tidak dapat dirasakan lewat urat nadi dan dihidupkan gairah ke dalam hati. Wah. Oleh karena itu saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.